warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 238107086 dari kelas PGMI 6C. Pada video kali ini, saya akan melisankan jawaban UAS dari mata kuliah Pengembangan STEM di SD atau MI yang diampu oleh Ibu Nur Atikoh, MPD. Jawaban dari studi kasus yang pertama, nomor 1, kegagalan transfer pengetahuan dari video animasi ke aktivitas merakit fisik terjadi karena terdapat kesenjangan kognitif struktural antara pengalaman menonton dan pengalaman merakit. Berikut ada 3 kesenjangan kognitif yang teridentifikasi. Yang pertama, kesenjangan antara pengetahuan deklaratif dan prosedural. Pada video animasi 3D atau 3 dimensi menyampaikan pengetahuan deklaratif, yaitu apa yang terjadi pada roda gigi yang berputar dan rasio berubah. Namun, aktivitas merakit menuntut pengetahuan yang prosedural, yaitu bagaimana melakukannya secara fisik. Pada siswa kelas 5, mereka berada pada usia 10-11 tahun, yang dimana masih berada dalam tahap operasional konkret menurut teori biasa, sehingga mereka membutuhkan pengalaman langsung untuk mengkonversi pengetahuan dari menonton menjadi keterampilan melakukan. Video tidak memberikan scaffolding untuk proses konversi tersebut, sehingga siswa tahu konsep roda gigi berputar, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghubungkan gigi kardus satu sama lain agar benar-benar berfungsi. Kesenjangan yang kedua yaitu kesenjangan representasi 3 dimensi dan 3 dimensi fisik. Video memberikan representasi visual 2 dimensi yang mulus dan ideal. Ketika beralih ke objek fisik, kardus yang bergerigi, siswa menghadapi realitas ruang 3 dimensi yang melibatkan friksi, presisi dan pemotongan, dan ketebalan bahan yang tidak digambarkan pada video animasi tersebut. Dan kesenjangan yang ketiga yaitu kesenjangan abstraksi konsep matematis. Video menampilkan hubungan jumlah gigi dan kecepatan putaran secara visual atau abstrak. Misalnya roda gigi besar berputar lebih lambat. Namun pemahaman ini bersifat pasif dan tidak diuji secara aktif selama menonton. Tanpa adanya diskusi atau manipulasi terbimbing, visualisasi tersebut tetap menjadi abstraksi yang gagal diwujudkan dalam rakitan mekanis. Selanjutnya nomor 2, perbedaan karakteristik media video dan media realia dalam konteks pembelajaran STEM untuk anak usia 10 sampai 11 tahun berdasarkan karakteristik. Yang pertama, kemampuan manipulasi variabel. Pada media video, kemampuan manipulasi variabel itu sangat terbatas karena siswa hanya menjadi penonton pasif terhadap variabel yang sudah diatur oleh pembuat video. Misalnya rasio konstan yang linear. Sedangkan pada media realia, kemampuan manipulasi variabel sangat tinggi karena siswa bisa mengubah langsung jumlah gigi, menukar posisi roda gigi, dan merasakan perubahan variabel tersebut secara langsung. Nah, karakteristik yang kedua yaitu umpan balik langsung atau feedback. Pada media video, umpan balik langsung tidak ada karena jika siswa salah memahami konsep visual yang ada dalam video, video tetap berjalan tanpa mengoreksi pemahaman siswa secara interaktif. Nah, pada media realia, umpan balik langsung itu ada. Nah, jika pemasangan roda gigi tidak
presisi atau rasionya salah, maka sistem mekanik akan macet atau tidak berputar. Dan ini memberikan koreksi instan pada logika siswa. Karakteristik yang ketiga dari pengalaman multisensorik pada media visual itu terbatas. Karena hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Sedangkan pada media realia, pengalaman multisensorik yang didapatkan oleh siswa itu akan kaya karena melibatkan indera peraba, koordinasi motorik halus, dan spasial yang sangat krusial untuk anak usia sekolah dasar. Selanjutnya, jawaban untuk studi kasus yang kedua, nomor 1, keterbatasan mendasar media statis atau poster untuk mengajarkan konsep sistem dinamis disebabkan karena sifatnya yang tidak bergerak untuk menjelaskan fenomena sains yang terus berubah seperti siklus air. Poster gagal membangun pemahaman karena yang pertama dilihat dari hubungan sebab akibat antar proses. Poster menampilkan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi sebagai 3 gambar yang terpisah, yang dimana dihubungkan oleh tanda panah. Sedangkan dalam tanda panah, dalam poster itu adalah simbol abstrak yang hanya bermakna bagi pembaca yang sudah memahami konsepnya. Bagi siswa kelas 3 yang usia 8-9 tahun, yang dimana berpikirnya masih konkret, panah tidak mampu merepresentasikan proses transisi, yaitu apa yang terjadi ketika air berubah ke cair, dari cair ke uap, atau dari uap ke tetes hujan. Poster membukukan proses yang seharusnya bersifat kontinu dan berurutan menjadi momen-momen statis yang terisolasi. Akibatnya, siswa memahami siklus air sebagai 3 gambar terpisah, bukan sebagai satu sistem yang saling menyebabkan dan mempengaruhi. Yang kedua, dari variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Poster tidak dapat menunjukkan bahwa kecepatan evaporasi dipengaruhi oleh suhu, luas permukaan air, dan kelembaban udara, karena semua variabel tersebut bersifat tak kasat mata dan dinamis. Poster hanya mampu menampilkan satu kondisi, yaitu satu gambar matahari, yaitu panas, padahal dalam kenyataannya perubahan variabel seperti mendung, angin, atau suhu rendah itu dapat mengubah seluruh dinamika siklus. Siswa kelas 3 tidak dapat mengekstrak pemahaman variabel dari gambar statis karena gambar tidak memberikan ruang untuk membandingkan kondisi yang berbeda secara simultan maupun berurutan. Akibatnya, konsep variabel sama sekali tidak terbangun dalam skema kognitif mereka. Yang ketiga, dari perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Siklus air adalah proses temporal. Jadi pada poster itu membekukan waktu, sehingga siswa kesulitan mengabstraksikan bagaimana wujud zat cair berubah menjadi gas, lalu kembali menjadi cair secara berkala. Hal ini membuat siswa hanya meniru bentuk fisik botol tanpa memasukkan esensi fungsi siklus air ke dalam rancangan alat mereka. Selanjutnya nomor 2. Guru mengalami kegagalan dalam menyelaraskan media pembelajaran dengan tujuan akhir berbasis engineering atau merancang alat. Nah, berikut analisis kesalahannya. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan desain instruksional. Terdapat mismatch atau ketidaksesuaian antara media pembelajaran dan output yang diinginkan. Untuk menstimulus kemampuan merancang alat penampung air, yaitu rekayasa atau engineering, media yang dibutuhkan haruslah yang berbasis demonstrasi, eksperimen fisik, atau bedah fungsi objek, bukan poster informatif tentang siklus air. Guru langsung melompat dari aktivitas membaca gambar ke aktivitas menciptakan produk tanpa ada fase eksperimen konsep terlebih dahulu. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan asumsi guru tentang siswa kelas 3 yang berada pada usia 8-9 tahun.
Siswa kelas 3 sekolah dasar berada di awal tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Nah, pada tahap ini, anak belajar paling efektif melalui manipulasi objek nyata dan pengalaman langsung, bukan melalui representasi simbolik seperti gambar atau diagram. Di sini guru salah mengasumsikan bahwa anak kelas 3 sudah memiliki kemampuan inferensi visual, yaitu kemampuan menarik kesimpulan tentang prinsip kerja dari gambar dua dimensi. Kemampuan tersebut baru berkembang optimal pada tahap operasional formal, yaitu berada pada usia 11 hingga 12 tahun ke atas. Dengan demikian, penggunaan poster digital sebagai satu-satunya media belajar menunjukkan bahwa guru tidak mempertimbangkan zona of proximal development atau ZPD siswa, sehingga instruksi berada di luar jangkauan kognitif anak tanpa scaffolding yang memadai. Demikian jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi jawaban. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.